Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan ayat 22. Mari kita akan membacanya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, waktu yang lalu kita membaca bahwa binatang-binatang itu bukan makhluk yang sepadan. Lalu siapa yang sepadan? Siapa yang menjadi sparring partner dari manusia, dari laki-laki? Nah, saudara, di dalam ayat 21 dan 22 kita diberitahukan bahwa tidak ada makhluk yang lain kecuali Tuhan harus menciptakan lagi atau Tuhan membuat lagi, membentuk lagi, membangun nyala lagi, saudara-saudara, sesosok makhluk yang setara dengan manusia, yaitu di dalam ayat 22 adalah perempuan. Nah, yang menarik saudara-saudara pada bagian ini ada beberapa hal. Manusia pertama, Adam, itu dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Ya, itu menjadi hakikat kita. Tetapi dari debu tanah diciptakanlah, dibentuklah segala macam unsur-unsur kimiawi, kalau sekarang saudara, dengan sangat ajaib menjadi tubuh manusia ini. Ya, segala macam unsur dan segala macam bentuk. Nah, maka saudara-saudara, Hawa, perempuan itu pun sudah tidak salah kalau kita mengatakan bahwa pada dasarnya perempuan itu juga dibentuk dari debu, karena asalnya tentu dari Adam, walaupun tentu yang diambil adalah bagian rusuknya, tetapi kan rusuk itu juga asalnya dari debu tanah juga. Itu yang pertama, sudah yang saya ingin sampaikan supaya kita menyadari, ya. Jadi ini bukan dua bahan yang berbeda mengenai asal mula unsurnya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita mengetahui adalah ketika Tuhan mau membangun atau membangun, ya, dikatakan di sini perempuan, maka Tuhan membuat Adam itu tidur, manusia itu tidur. Nah, kata tidur di sini, saudara, ada hubungannya dengan pembiusan, ya, atau dengan anestesi gitu. Saudara, ini bukan tidur seperti tidur lelap biasa, tapi tidur yang sangat lelap, yang tidak sadarkan diri, seperti dibius. Jadi ini seperti proses pembedahan, mirip demikian kalau sekarang, saudara. Tuhan seolah-olah membedah, dan nanti kita melihat juga bahwa kemudian sesudah rusuknya diambil oleh Tuhan, lalu kemudian bagian rusuk yang diambil itu ditutup dengan daging. Ini mirip-mirip pembedahan, saudara, mirip sekali. Ya, jadi Adam itu dibiarkan terlelap, tidak sadar, ya, supaya dia bisa diambil rusuknya. Nah, hal yang berikut yang menarik, saudara-saudara, adalah mengenai bahan itu sendiri. Rusuk itu, saudara, tentu kita mengenal posisinya di tengah. Ya, ada banyak syair, saudara-saudara, dan juga pengetahuan umum. Sebetulnya ini diambil atau dikutip dari beberapa bapak gereja dahulu, saudara-saudara, yang memberikan pengertian kenapa bahan yang diambil itu adalah tulang rusuk, bukan tulang tengkorak atau tulang kaki misalkan, ya. Secara penafsiran umum mengatakan ini menunjukkan kesetaraan, supaya perempuan dengan laki-laki itu bisa berjalan berdampingan, seperti posisi dari rusuk, ya, berada di samping, menjadi pendamping, menjadi penolong. Nah, itu penafsiran yang rohaninya begitu, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah bahwa rusuk itu, saudara-saudara, menurut akar katanya itu seperti sebuah penopang. Kata rusuk itu juga punya arti yang sama dengan kata tiang-tiang yang membangun rumah. Jadi rusuk itu bagian yang keras untuk menopang. Nah, saudara, ini memberikan isyarat bahwa perempuan itu mempunyai fungsi
untuk menopang betul-betul secara harafiah, menopang saudara-saudara, menopang kehidupan laki-laki seperti tiang-tiang rumah ya di dalam sebuah rumah tangga. Menarik sekali saudara. Jadi memang dari sejak awal Tuhan mendesain perempuan sebagai penolong yang sepadan itu juga dengan pengertian fungsinya, dengan pengertian artinya, sehingga saudara-saudara kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Saya tidak mengatakan perempuan itu harus berlatih sehingga dia menjadi punya otot begitu, itu baru dikatakan kuat. Bisa saja mungkin ada beberapa perempuan demikian. Tetapi perempuan yang tidak demikian pun saudara, sebetulnya organ-organ tubuhnya itu begitu kuat. Nah, kita bisa melihat pada waktu misalkan perempuan-perempuan ketika waktu hamil misalkan, demikian hebat, demikian kuat. Struktur tulang, struktur otot tubuhnya itu demikian kuat. Begitu juga dengan mentalnya. Jadi perempuan itu bukan makhluk yang lemah ya, tetapi juga sama kuat seperti rusuk ini. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan, membangun seorang perempuan, saudara-saudara, maka Tuhan memberikan penolong yang betul-betul ideal, yang sepadan. Nah, ayat 22 ini ada kata pasif yang diulang-ulang kalau di dalam bahasa Indonesia, bahwa rusuk itu diambil, lalu dibangun, lalu dibawa. Sudah jadi, perempuan itu, saudara-saudara, ketika Tuhan ciptakan, itu memang sengaja diciptakan untuk diberikan kepada manusia, kepada laki-laki. Maka ketika Adam nanti di ayat selanjutnya mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, semacam ucapan syukur atau semacam nyanyian, semacam puisi yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi manusia karena memberikan perempuan. Maka ini sebetulnya menjadi semacam ungkapan yang penting bagi kita bahwa memang perempuan itu adalah hadiah yang terindah bagi manusia, supaya manusia laki-laki itu bisa hidup lebih baik, lebih sempurna ketika didampingi dengan perempuan. Nah, saudara, saya tahu ada banyak laki-laki yang mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk hidup lajang. Nah, tidak apa-apa, memang ada kasus-kasus demikian, ada kehendak Tuhan demikian. Tetapi pada umumnya laki-laki menikah dengan perempuan, saudara, supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat di sini, Tuhan menciptakan, Tuhan membangun perempuan. Perempuan makhluk yang demikian kuat, demikian hebat itu, saudara, supaya laki-laki dan perempuan bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa membangun sebuah rumah tangga, dan dengan rumah tangga itu maka amanat Tuhan bisa dijalankan, bisa dilakukan. Nah, sayang sekali saudara, memang karena dosa dan juga karena mungkin pengertian-pengertian yang semakin membias, saya mengetahui ada banyak perempuan-perempuan yang punya pemahaman yang berlebihan ya, yang seolah-olah tidak mau ditundukkan oleh laki-laki, tidak menempatkan dirinya sebagai setara dengan laki-laki, tetapi melampaui laki-laki. Nah, ini pemahaman yang keliru. Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil perempuan untuk itu. Perempuan dipanggil Tuhan untuk menolong laki-laki, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, sehingga berdua bersama-sama menjadi sempurna. Mana yang lebih baik, laki-laki atau perempuan? Sama-sama baik, saudara. Ya, tetapi juga sama-sama terbatas. Karena itu mereka harus saling melengkapi. Nah, bagi saudara-saudara, kaum ibu, kaum perempuan yang saat ini mendengarkan PA ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Di era ini, saudara-saudara, eksploitasi terhadap perempuan di satu sisi itu masih terjadi, tetapi di sisi lain sikap-sikap yang terlalu berlebihan dari perempuan semakin berkembang. Saudara, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena pembiasan ya, karena terjadi penyesatan terhadap pemahaman. Saudara, biarlah sebagai perempuan menjadi perempuan yang bisa menerima diri, sebagai perempuan yang bisa mencukupkan diri, mensyukuri keadaan sebagai makhluk yang sempurna yang Tuhan berikan. Perempuan tidak membutuhkan apa-apa
untuk menjadi sempurna lalu mengambil bagian dari laki-laki. Menjadi kelaki-lakian tidak perlu. Ya, sebab perempuan sudah diciptakan sedemikian sempurna. Sama juga seperti laki-laki. Nah, jadi biarlah kaum wanita, kaum perempuan menjadi perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, khususnya kepada saudara-saudara kami, kaum wanita, kaum perempuan, supaya mereka sungguh bisa berperan sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa menerima keberadaannya, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa kembali.